Saya Sania Hirunisa. Saya Putri Aulia Sasabila. Saya Iin Dwiningsi. Saya Cynthia Ostiana. Saya Rema Violita. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 3A yang akan menyampaikan materi mengenai sepsis puerperalis. Untuk materinya akan dijelaskan di video berikut ini. Selamat menyaksikan! Here she go, either a little too high or a little too low. Got low self-esteem and vertigo. Does she think she's made of candy? Infeksi postpartum merupakan morbiditas dan juga mortalitas bagi ibu pasca salin. Infeksi ini disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genitalia ibu pasca salin ataupun pada saat persalinan. Infeksi ini disertai dengan demam di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh masuknya bakteri-bakteri ke dalam traktus genitalia. Infeksi ini menyerang pada saat persalinan dan juga 28 hari setelah persalinan. Sepsis puerperalis ini melibatkan organisme anaerob dan juga aeropatogen yang merupakan flora normal pada sepsis. Sepsis ini disebabkan oleh beberapa Streptococcus. Lebih dari 50% itu merupakan resiko dari Streptococcus. Bakteri-bakterinya yang pertama ada Streptococcus humalyticus aerobik, yang kedua ada Staphylococcus aurelis, yang ketiga ada Escherichia coli, dan juga yang keempat ada Clostridium belgium. Setelah kala 3, daerah bekas inseksium placenta itu dengan diameternya kira-kira 4 cm merupakan daerah permukaan sehingga menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan kuman-kuman dan juga bakteri patogen di dalam tubuh wanita. Serviks itu sering mengalami perlukaan terutama pada saat persalinan sehingga proses radang itu dapat terbatas dan juga pada luka-luka tersebut ataupun juga dapat menjadi daerah yang lebih luas perlukaannya pada daerah yang bukan luka tersebut. Selanjutnya, infeksi ini dapat terjadi karena yang pertama itu tangan penolong ataupun tangan pemeriksa. Tangan penolong atau pemeriksa yang menggunakan sarung tangan yang melakukan pemeriksaan dalam itu terkontaminasi ataupun membawa kuman-kuman dan juga bakteri. Yang kedua ada yang namanya droplet infeksi. Droplet infeksi itu ketika sarung tangan ataupun alat-alat medis itu terkontaminasi oleh hidung ataupun tenggorokan dari tenaga medis seperti dokter ataupun tenaga medis lainnya, sehingga diwajibkan untuk para petugas medis itu menggunakan masker untuk menjaga tersterilisasinya alat-alat medis dan juga ruangan di daerah medis tersebut. Terutama ruang-ruang operasi itu tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang, sehingga orang-orang yang masuk dalam ruangan operasi tersebut harus steril dan dapat menjaga kesterilisasian alat-alat di dalam ruangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu di dalam rumah sakit itu terdapat banyak sekali kuman-kuman dan juga patogen yang disebabkan oleh berbagai jenis infeksi yang menyerang pasien dengan berbagai macam infeksi yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada koitus pada saat kehamilan, itu merupakan terjadi karena infeksi pada saat terjadinya pecah ketuban. Yang selanjutnya yang kelima ada infeksi intrapartum. Yang pertama yaitu klasifikasi. Yang pertama ada infeksi karena lokalisasinya pada endometrium, pada vulva, dan juga pada vagina serta perineum. Yang pertama yaitu ada endometriosis, ada vulvitis, ada cervicitis, ada juga myometritis dan juga parametritis. Yang kedua yaitu ada shock bacteremia. Yang ketiga itu ada peritonia, dan juga yang keempat itu ada infeksi saluran kemih, dan yang kelima itu ada septikemia dan juga piemia. Lalu untuk tanda dan gejala dari sepsis puerperalis ini atau ibu dengan infeksi pada saat postpartum itu tentunya akan mengalami yang namanya demam, bahkan sampai suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, bahkan ada beberapa ibu itu yang sampai menggigil. Lalu tentunya akan ada kemerahan di area sekitar lokasi serta nyeri di area sekitar lokasi infeksi, dan tentunya fungsi organ di sini akan terganggu. Nah, lanjut untuk gambaran klinis atau manifestasi klinis di sini terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan umum. Nah, untuk lokal tentunya warna dari area yang terkena infeksi itu akan berubah, bisa menjadi merah, bisa menjadi biru. Lalu akan timbul area yang bengkak di sekitar luka. Lalu ada yang namanya lokeanya yang bercampur dengan nanah, dan tentunya di sini di beberapa ibu itu akan mengalami rasa nyeri ataupun sakit di area yang terkena infeksi, serta tentunya di sini mobilisasinya itu akan sangat terbatas. Lalu untuk gambaran yang umumnya, itu tentunya ibunya akan mengalami sakit dan demam, lalu badannya merasa lemah, suhunya yang meningkat, pernafasannya yang meningkat, lalu nadinya juga meningkat. Tapi untuk tekanan darah dan kesadaran itu menurun. Nah, sehingga di sini ibunya itu kalau tidak ditangani dengan baik akan berakibat fatal.
Nah, juga di sini ibunya akan mengalami gangguan dari involusi uteri serta lokianya yang bercampur dengan nanah, darah ataupun dapat berbau busuk sehingga lokianya kotor. Nah, lalu bagaimana penata laksanaan dari sepsis puerperalis? Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan sepsis puerperalis atau infeksi pada ibu postpartum, itu pertama, kita harus segera melakukan uji sekret dari vagina ataupun dari serviks ataupun dari luka operasi ataupun dari darah. Di sini gunanya untuk mencari kuman yang mana yang menyebabkan sepsis ini terjadi. Lalu kita lakukan juga uji kepekaan untuk mengetahui dan mendapatkan antibiotik yang tepat untuk kasus ini. Nah, setelah kita mendapatkan antibiotik yang tepat, setelah kita mengetahui antibiotik yang tepat, kita juga dapat memberikan antibiotik tersebut dengan dosis yang cukup serta adekuat. Dari samping itu, kita juga dapat memberikan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil lab itu keluar. Dan di sini kita harus menaikkan daya tahan tubuh ibu, bisa dilakukan dengan pemberian infus ataupun transfusi darah jika memungkinkan, dan dari ibunya sendiri juga harus mengkonsumsi ataupun menaikkan nutrisinya dengan zat-zat yang diperlukan sesuai dengan komplikasi yang terjadi. Lalu untuk pemeriksaan penunjang dari sepsis puerperalis ini, yang pertama itu untuk melakukan pemeriksaan darah. Itu pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit pada 12 jam sampai dengan 24 jam pasca partum atau postpartum. Di sini gunanya untuk melihat apakah ibu itu mengalami anemia atau tidak. Nah, jika HB-nya itu kurang dari 10 gram per desiliter, maka kita berikan suplemen tambahan berupa tablet Fe. Dan juga ada pemeriksaan yang namanya eritrosit ataupun leukosit. Nah, jika leukosit itu angkanya tinggi, itu menandakan ibunya itu tanda-tanda dari infeksi. Kalau trombositnya itu untuk melihat apakah ada resiko dari perdarahan. Lalu klien dengan dower kateter juga akan melakukan yang namanya kultur urin. Juga ibu dengan sepsis ini akan diberikan pemeriksaan mikroskopis urin, di mana untuk melihat kelainan ataupun gangguan dari ginjal ataupun saluran-salurannya. Nah, juga pemeriksaan yang lain yang dapat menunjang tindakan ini, kita dapat melakukan pemeriksaan protein ataupun glukosa urin. Lalu untuk komplikasi dari sepsis puerperalis ini ada beberapa. Nah, itu contohnya ada yang namanya peritonitis. Nah, peritonitis ini merupakan peradangan pada selaput daerah pada rongga perut. Di sini peradangannya itu menyeluruh hingga ke seluruh bagian peritoneum. Lalu yang kedua ada yang namanya salpingo-oovorotis dan parametritis. Nah, kalau salpingo-oovorotis ini merupakan infeksi pada ovarium dan pada tuba Pavlovi. Nah, kalau parametritis ini infeksi pada parametrium. Lalu ada yang namanya septikemia. Nah, septikemia ini merupakan adanya bakteri di dalam darah dan bakteri tersebut berkembang biak sehingga menyebabkan shock septik. Lalu yang namanya abses. Nah, abses itu merupakan massa yang menonjol dan berfluktuasi pada pemeriksaan vagina. Nah, di sini klien itu akan merasakan nyeri yang hebat serta terdapat nyeri tekan juga. Lalu ada thrombophlebosis pelvica, itu merupakan bekuan darah di dalam vena pelvic. Di sini dapat menyebabkan resiko terjadinya emboli pulmoner. Lalu yang terakhir itu ada namanya shock toksik. Nah, shock toksik ini itu diakibatkan oleh tingginya kadar racun yang ada di dalam darah yang dihasilkan oleh bakteri di dalam darah yang berkembang biak. Lalu bagaimana pencegahan dari sepsis puerperalis ini? Nah, karena mencegah lebih baik dari mengobati, nah beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu kita melakukan apabila ibu itu ada luka setelah pasca melahirkan atau pasca salin, itu perawatan luka ibu postpartum itu harus dilakukan dengan teknik aseptik. Nah, apabila terdapat juga luka perineum pada saat ibu melahirkan, kita gunakan atau kita ajarkan kepada ibu itu teknik bersih kering. Lalu semua alat ataupun kain yang berhubungan dengan alat genitalia itu harus steril, dan penderita dengan infeksi postpartum ini harus diisolasi di ruangan khusus. Ini diharapkan agar tidak menyebarkan ke ibu-ibu postpartum yang lainnya yang sehat. Lalu tentunya membatasi tamu yang berkunjung serta mobilisasi dini agar peredaran darahnya lancar.